PBB menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI Praka Riko Pramudia pada Jumat waktu setempat. Juru bicara Sekjen PBB mengatakan Riko meninggal dunia akibat luka berat yang dialami akibat ledakan proyektil di pangkalannya di Arkit Al-Qushair, Lebanon pada 29 Maret. Riko menjadi prajurit TNI keempat yang meninggal saat menjalani misi perdamaian PBB di Lebanon dalam insiden pada 29 dan 30 Maret 2026. Atas peristiwa bertubi-tubi, PBB telah meminta agar kasus ini diselidiki dan menindaklanjuti guna membawa para pelaku ke hadapan hukum. Serangan terhadap penjaga perdamaian PBB dikategorikan sebagai kejahatan perang oleh hukum internasional. We're deeply saddened to learn of the death of yet another Blue Helmet. He died earlier today. The Secretary General expresses his deepest condolences to the families, friends, and colleagues of 31-year-old Corporal Riko Pramudia of Indonesia, as well to the government and people of his country. Corporal Pramudia succumbed to his wounds sustained in an incident that took place on March 29th, able to bring in as much oil as we can. We are bringing in some fuel. Our colleagues at UNOPS are responsible for it, and they're doing a good job, but we need more to be brought in. We've requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and, where appropriate, prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Pemerintah menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit Indonesia di UNIFIL, Praka Riko Pramudia. Pemerintah berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan pemulangan jenazah dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan. Menurut Kementerian Luar Negeri, Praka Riko gugur setelah dirawat intensif di Beirut, Lebanon. Namun luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel membuat Praka Riko tidak terselamatkan. Pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Indonesia juga berkoordinasi dengan PBB dan negara penyumbang pasukan perdamaian untuk mengevaluasi keamanan para personel. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Riko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Arkit Al-Qushair pada 29 Maret 2026. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Kabar duka kembali datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, Praka Riko Pramudia, gugur setelah hampir sebulan menjalani perawatan intensif di Beirut. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengaku sudah memberikan upaya medis terbaik untuk almarhum. Namun karena luka berat akibat ledakan proyektil, nyawa Riko tak terselamatkan. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Berbagai langkah medis telah diupayakan, namun akibat kondisi luka yang cukup berat, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan pengorbanan almarhum bagi perdamaian dunia.
Merespons peristiwa yang kembali menimpa pasukannya, UNIFIL kembali menegaskan serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701 serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, PBB telah merilis hasil penyelidikan awal insiden yang terjadi tanggal 29 dan 30 Maret. Menurut PBB, insiden pada 29 Maret disebabkan oleh tembakan tank Israel. Sementara insiden pada 30 Maret disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah. As previously shared, preliminary findings of the investigation indicate that a shell fired from an Israeli Merkava tank struck a UNIFIL position, leading to the death of the peacekeepers. We've requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and, where appropriate, prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Dengan wafatnya Riko, jumlah personel Indonesia yang gugur dalam rangkaian konflik di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya, 3 prajurit yang lebih dulu gugur adalah Praka Farisal Ramadan, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Seluruhnya gugur saat meningkatnya konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Meski pemerintah Indonesia sudah mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh dan akuntabel atas insiden tersebut, keputusan negara untuk tetap mengirim TNI ke wilayah konflik dinilai sebagian pihak perlu dipertimbangkan kembali. Tim Liputan Kompas TV.